البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai ucapan Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan waffaqahullah ta'ala. Dalam syarahnya itu qala Asy-Syarih waffaqahullah ta'ala wa qad qaddama rahimahullah ta'ala li hadhihi al-qawa'id al-arba' bi muqaddimatin 'azimatin fiha ad-du'a'u li talabatil ilm. Kata beliau, sungguh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah memberikan muqaddimah, pembukaan untuk 4 kaidah pokok ini dengan pembukaan yang sangat besar, yang di dalam pembukaan tersebut ada doa untuk para penuntut ilmu. Ada doa untuk para penuntut ilmu. Jadi talabah ini jamak dari talib. Naam. Fa'ilun dari fa'alah. Talibun talabah. Fasikun fasaqah. Kafirun kafarah. Naam, seperti itu. Jadi naam itu termasuk timbangan yang perlu dihafal. Talibun talah. Naam, talibun talabatun. Kemudian apa? Kafirun kafaratun. Kemudian fasikun fasaqatun. Fajirun fajaratun. Naam, itu jamaknya. Jadi talabah itu jamak. Naam, jamak. Diketahui dengan ta itu. Ta itu jadi ta'lil jamak pada waktu seperti itu. Talibun talabatun. Kafirun kafaratun. Ya, kafarah itu banyak berarti ya. Talabah juga banyak. Jadi di dalam muqaddimah, dalam pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, di dalamnya ada doa untuk para penuntut ilmu. Wa tanbihu 'ala ma sayaquluh, dan juga ada peringatan untuk apa yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala. Haitsu qala, yaitu ketika beliau berkata, as'allaha al-'azima rabbal 'arsyil karimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung, Rabb yang memiliki arsy yang mulia, an yatawallaka ay an yuhibbak, yaitu semoga Allah Ta'ala mencintai engkau fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Nah, memberikan rasa cintanya kepada engkau di dunia dan di akhirat. Naam. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau itu diberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i tsalatsa hiya unwan sa'adah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi bersyukur, dan apabila diuji bersabar, dan apabila melakukan sebuah dosa segera beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah, sungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Kemudian juga dalam hadits qudsi, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kemudian juga dalam hadis nuzul, ketika Allah Ta'ala turun seperti malam terakhir ke langit dunia, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail akhir faqala man yastaghfiruni faaghfirlah. Kemudian Allah Ta'ala ketika turun seperti ke malam terakhir mengatakan, barang siapa yang beristighfar, minta ampunan kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadanya. Kata beliau, fa inna hadhihi thalath hiya unwan sa'adah. Sesungguhnya 3 perkara ini, 3 bentuk ini, 3 sifat ini termasuk apa? Termasuk sifat-sifat atau tanda-tanda kebahagiaan. Hadhihi muqaddimatun 'azimatun, kata beliau. Ini adalah pembukaan yang besar. Fiha du'aun minasy-syekh. Di dalamnya ada doa dari syekh. Likulli talibi ilmin. Bagi setiap penuntut ilmu. Yata'allamu aqidatah. Yang dia mempelajari akidahnya. Yuridu bidzalikal haqqa. Yang dia menginginkan dengan akidah tersebut kebenaran.
bukan kebatilan, tapi kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubad dhalal wasyirk, dan dia menginginkan dengan ilmu tersebut, mempelajari akidah tersebut dalam rangka menjauhkan atau menjauhi ad-dhalal, kesesatan, wasyirik, kesyirikan. Fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allah bid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya orang yang demikian hariyun, jadirun, itu orang itu pantas, layak jika Allah Ta'ala itu mencintai, memberikan rasa cintanya kepada orang tersebut di dunia dan di akhirat. Naam. Wa idza tawallahu Allah bid dunya wal akhirah, dan apabila Allah Ta'ala telah mencintai, memberikan kecintaannya kepada seorang tersebut di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ilal makarih, maka tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lagi untuk kepada perkara-perkara yang dia benci, perkara-perkara yang mengganggu dia, yang menghalangi dia antasil ilaih, untuk sampai kepadanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan rasa cintanya kepada hamba tersebut, la fi dinih wala fi dunya, kata beliau. Tidak ada jalan, tidak ada bahaya-bahaya, tidak ada sesuatu yang dia benci yang akan sampai kepada dia, tidak di dalam agamanya, tidak pula di dunianya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah menjadi wali, menjadi penolong pada orang tersebut. Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah walinya orang-orang yang beriman, penolong, penolong kepada orang yang beriman, mencintai orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ini hasilnya. Ketika Allah Ta'ala telah memberikan walaknya, memberikan rasa cintanya kepada hamba tersebut, niscaya Allah Ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kesesatan kepada as-sunnah, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah, kegelapan syirik kepada cahaya at-tauhid, kegelapan kufur kepada agama al-Islam. Naam. Walladzina kafaru awliyahumut taghut, dan adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka itulah taghut. Kullu ma 'ubida min dunillahi fa huwa taghut. Setiap sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah at-taghut. Sehingga wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memiliki wali-wali yang disyaratkan. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wali. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih, tidak pula mereka berkeluh kesah terhadap perkara dunia yang terlewatkan padanya. Dan bersabar dalam menghadapi semua rintangan, halangan, hambatan, ujian, cobaan, dan yang semisalnya. Kemudian berikutnya apa? Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dua kunci inilah, yaitu at-taqwa wal iman, maka seorang itu akan menjadi wali min auliyaillah. Orang ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, kemudian meyakini bahwasanya keimanan seseorang itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, kemudian diiringi yang berikutnya, yaitu at-taqwa, fi'lul awamir, wattinabun nawahi, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka akan terwujud yang namanya waliyun min auliyaillah. Akan terwujud yang namanya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali bukan yang kita lihat sekarang ini, dari kalangan sufiyin mengaku wali, berjalan pakai pakaian compang-camping, tidak beralas kaki, kemudian bahkan di antara mereka tidak sholat, bertapa di pinggir pantai, bertapa di pinggir gunung dan semisalnya, dikatakan wali. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Naam, itu bukan wali. Wali itu sholat, zakat, puasa, haji. Wali bertapa di pinggir sungai, enggak sholat, enggak apa-apa. Wali syaitan mungkin. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumat. Maka apabila Allah Ta'ala telah mencintai engkau, memberikan kecintaannya kepada engkau, niscaya Allah Ta'ala akan mengeluarkan engkau dari kegelapan dhulumat syirk, kegelapan kesyirikan, wal kufur, dan kekufuran, wasyukuk wal ilhad, kegelapan keraguan, kegelapan penentangan terhadap agama Islam. Allah Ta'ala entaskan ila nuril iman, kepada cahaya keimanan, wal ilmin nafi', dan ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan amalan yang saleh. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa anal kafirina la maula lahum.
Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah penolong bagi orang-orang yang beriman, dan bahwasannya orang-orang kafir la maula lahum, tidak ada penolong bagi mereka. Wa malidz zalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Az-zalimin al-musyrikin. Nah, sebagaimana sudah kita sebutkan sisi pendalilan bahwasanya az-zulm huwa syirk, yaitu ucapan Luqman al-Hakim kepada siapa? Kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kesesatan, atau sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Naam. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, kata beliau, fa idza tawallaka Allah bi ri'ayatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirati, maka apabila Allah Ta'ala telah memberikan kecintaannya, penjagaannya kepada dirimu dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan taufiknya dan dengan hidayahnya fid dunya fil akhirah, di dunia dan akhiratnya, fa innaka tas'ad sa'adatan la syiqa'a ba'daha abada, maka sesungguhnya engkau akan merasakan kebahagiaan dengan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan setelahnya selama-lamanya. Surga, jannah, naam, yang luasnya sangat luas sekali. Kemudian di surga itu banyak perkara-perkara, banyak sesuatu yang harus, banyak sesuatu yang yang kita inginkan, yang mungkin di dunia tidak ada. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Surga. Kemudian di surga itu semua makanan yang kita makan, semua minuman yang kita minum, tidak ada di sana itu yang namanya buang air besar, buang air kecil, tidak ada. Semua menjadi keringat. Yang mana keringatnya baunya tidak sebau di dunia, namun keringat yang di jannah, penduduk surga, keringatnya berbau seperti bau misik. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, fid dunya yatawallaka bil hidayah wat taufiq was sayr 'alal manhajis salim. Kata beliau, naam, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjagaannya, memberikan kecintaannya kepada dirimu, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan hidayah dan taufik wasair, dan berjalan di atas manhaj yang selamat, di atas prinsip yang selamat, tidak pelin-pelan, tidak ke si A, si B, tidak. Dia tetap senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Sehingga Allah Ta'ala menyarankan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ketika sholat setiap manusia yang tentunya beragama Islam, mereka membaca dengan bacaan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tiap harinya kita membaca, walaupun kita mendapatkan Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayatul sunnah, hidayah talabul ilm, namun di balik itu senantiasa terus menerus, bahkan tiap hari di dalam 5 kali atau 5 salat 5 waktu, semuanya diiringi dengan adanya lafaz Al-Fatihah. Di situ semuanya membaca Al-Fatihah, ada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke dalam atau kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Dari kalangan an-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Naam. Itu. Kemudian berikutnya disebutkan bahwasanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, dari kalangan Yahud, waladdallin, dan orang-orang yang sesat, dari kalangan Nasara. Al-Yahud ya'lam wa lam ya'mal. Orang Yahud ya'lam, ya'lamuna wa lam ya'malu. Mereka itu mengetahui, memiliki ilmu tapi tidak mau beramal. Wan Nasara 'amilu bila ilmin. An-Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Naam. Kemudian wafil akhirah, di dunianya tadi itu, mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala dengan diiringi hidayah dan taufik, dan berjalan di atas manhaj yang benar. Di akhiratnya yatawallaka bi an yudkhilaka jannatah. Allah Ta'ala memberikan kecintaannya kepadamu dengan memasukkan engkau ke dalam surganya. Khalidan mukhalladan, kekal di dalamnya. Dan ini sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah seperti ini, beriman, beramal, amal saleh, sehingga ujung-ujungnya nanti mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yaitu surga, al-jannah, surga.
Naam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal amal saleh, maka mereka itulah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, orang yang beramal saleh dan juga kemudian apa? Wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh, itulah khairul bariyah. Kemudian jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka itu berada di sisi Rabb mereka, jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, berjalan mengalir di bawah jannah tersebut, dalam surga tersebut, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala atau mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu bagi orang yang punya rasa takut kepada Rabb-nya. Naam. Kemudian sedikit lagi kata beliau, fa hadza la khaufun wala maradun wala syiqa'un wala kibarun wala makarih. Yang di dalamnya fiha, di dalam surga tersebut tidak ada rasa takut, tidak ada penyakit, tidak ada kesengsaraan, tidak ada istilahnya rasa sombong, tidak pula perkara yang benci. Hadhihi wilayatullahi li 'abdih. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Ini merupakan salah satu bentuk bentuk cintanya Allah Ta'ala terhadap hambanya. Al-mu'min yang mu'min di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya, mendapatkan surga yang mana Allah Ta'ala telah berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka sukai di dalam surga itu, dan kami masih memiliki tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Apakah tambahan harta, tambahan kedudukan? Niscaya para mufassirin telah menjelaskan bahwasanya yang diinginkan mazid dengan tambahan sini az-ziyadah huwa an-nazar. Az-ziyadah hiya an-nazar ila wajhillahi azza wa jalla. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan kenikmatan yang sangat nikmat, belum pernah terbayangkan di dunia, kemudian ditambahi lagi dengan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang berikutnya insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya bi'znillah taala. Mungkin cukup sekian dulu yang Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri Anda pribadi dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.